Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama kami tentunya di Senja Berkah. Pasti berkah. Luar biasa ya, sebelumnya kita udah banyak banget membahas tentang terkena istidroj dan ternyata mengerikan sekali ya. Teh Dara, Bu Poni, Pak harus Ustadz. sadar nih. Betul. Ngomong-ngomong istirahat nih, Kenapa? Ibu pengen nanya sama kalian berdua. Aduh, Astagfirullahaladzim, nggak di kelas, nggak di sini, Ibu mah. aduh. Coba pemirsa nih, pengen nanya ke anak-anak ibu yang cantik ini, yang berdua ini, yang Kenapa tuh? cantik dan solehah. Amin. Coba, Kenapa ini tuh? tadi kan udah bahas nih terkait dengan istiroj. Betul. Ada kisah nih yang sangat terkenal pemirsa tentang azab yang terkena istiroj. Aduh, Kisah siapa nih? kisah siapa Coba. tadi sih udah dinotis Tadi, ya Teh Dara. ini Pak Ustadz Korun notice udah tadi, ya? coba, masih ingat nggak? Korun Korun udah nih, cuman udah. ada satu lagi nih, villainnya Nabi Musa. Iya, Villainnya Nabi Fir'aun, Musa Pak nggak Ustadz, sih? betul nggak sih? Ya, Fir'aun. Nah, boleh dong Pak diceritain dikit ya tentang Fir'aun Bener atau nggak tuh Korun dulu, ini? Pak? Apa benar kayak gitu? Jawabannya bener nggak? Betul. Oh betul, ih pinter. Kan baca Bu kisah 25 Nabi dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz jelasin dong Pak Ustadz. Baik. Betul ya. Pemirsa yang di rumah, selain Korun yang dijadikan sebagai pelajaran untuk kita terhindar dari istidraj, ada satu kisah yang luar biasa. Ya, tadi musuhnya Nabi Musa, yaitu Fir'aun. Ya, Fir'aun ini adalah orang yang terkena istidraj di bagian kedudukan. Nggak main-main ya, sampai pada ujung hidupnya itu bahkan Fir'aun pernah berkata, akulah Tuhan itu ya. Saking nggak ada yang bisa ngelawan nih. Luar biasa Power ya, Pak, ya? kekuasaannya, overpower ya. Jadi memang Fir'aun ini dijadikan pelajaran untuk kita, umat yang sekarang nih, untuk kita waspada pada kedudukan yang kita miliki, harta yang kita punya. Nah, Fir'aun ketika diazab itu mungkin pemirsa yang di rumah juga sudah tahu ya, adalah ditenggelamkannya Fir'aun dan segala bala tentaranya ya. di tengah-tengah laut pula. Mengerikan ya. Dan sekarang pun masih ada jasadnya gitu ya. Jasadnya, iya. Dan peninggalannya untuk kita ngambil pelajaran. Dan di sana saking diberikan kekuasaan pada kedudukan sampai Fir'aun pun lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini kan katanya Pak ada cerita yang dia mau asyhadu tuh Iya. dibungkam saking sebelnya siapa malaikat apa ya lupa. Ya saat di laut ketika Fir'aun, saya percaya pada Tuhannya Nabi Musa. Pada saat kondisi tersebut itu langsung dibungkam ya, karena memang untuk jadi pembelajaran untuk kita sebenarnya. Iya ya, saking menyebalkannya mungkinnya dunia udah sebal banget mungkinnya sama Fir'aun saat itu. Sombong sekali, saking sombongnya itu. Jadi menganggap dirinya Tuhan ya Pak Ustadz Itu ya. kesombongan paling ini apa ya? Itu mah istidrojnya paling akhir ya. Paling akhir. Paling ngeri Istidrojnya gitu. yang Oh my super God. duper itu Pak ya. Itu suul khotimah itu. Sungul Hostimah ya, karena pas dicabut nyawanya Pak Ustadz itu mah pas udah Udah di akhir. udah nggak bisa tobat lagi ya Pak Ustadz Iya. ya. Ujiannya ujian harta, kedudukan, Iya. Dan yang melekat pada diri kita. dan melekat pada diri kita, dan termasuk kalau tidak salah Fir'aun itu istrinya juga solehah ya. Iya. Nah diuji juga lewat istrinya, udah punya istri solehah, ternyata pemirsa tidak Tidak berubah. berubah. Semua ya berarti ya semua aspek ya Semua Fir'aun itu. aspek dia diujinya. Diborong. Makanya, Diborong pisan ya. aduh Jangan mengerikan sampai ini sekali. Mindalik ya. Nauzubillahi min Nah, dzalik. tapi Kenapa tuh? udah ada pertanyaan yang masuk ternyata di pemirsa. Oh Boleh dong, iya. saya boleh dong dibacain salah. Ini ada nih yang masuk Pak Ustadz, katanya pengen bertanya dari Ibu Nisa katanya. Ibu Nisa di mana ini? Di Ledeng katanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Katanya, Salam. bagaimana sih Pak Ustadz konsep istidraj ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan bertindak juga dalam kehidupan sehari-hari. Katanya bagaimana tuh Pak Ustadz? Baik. Tadi dengan Ibu Nisa. Ibu Nisa. Baik Ibu Nisa dan pemirsa yang ada di rumah. Konsep istidraj sendiri yang tadi sudah disampaikan di awal, bahwasanya kita diberi nikmat, kemudian seseorang tersebut semakin jauh pada Allah, itu adalah indikator pertama dia terkena istidraj. Istidraj. Nah, itu bermula dari tadi ya, malas ibadah, kemudian jauh dari
agama dan semakin kental dia dekat dengan maksiat dan dosa dan tanpa sadar dia menikmati apa yang Allah berikan. Nah, itu indikator-indikatornya. Nah, kemudian terkait konsep istidroj sendiri dari beberapa dalil ya, itu mengingatkan kita sebenarnya untuk senantiasa berhati-hati dalam melangkah di kehidupan ini. Ya, tadi betul ya, ketika dapat nikmat itu bersyukur dulu, baru berpikir. Kan Allah ciptakan 3 potensi dalam diri kita, itulah akal, hati, dan jasad. Nah, akal ini ya yang menjadikan kita paham terkait situasi. Ambil contoh ketika wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Padahal Rasulullah saat itu tidak bisa baca dan tulis. Tapi apa yang dimaksudkan adalah Iqra, bacalah apa yang ada di sekitarmu. Berarti apa yang ada di diri kita juga harus introspeksi. Ya, begitu. Insya Allah jawabannya ya Pak Ustadz luar biasa sekali. Memang Ini kurang ada lagi. sadar. Oh, ada lagi, Bu? Ada lagi nih yang masuk lagi Banyak nih. ya. Oke, Siapa boleh, ini? Bu. Iya nih ada lagi yang masuk telepon ke kami dari Ibu Seni. Ibu Seni di Ranca Ekek. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya katanya Pak Ustadz, dalam pandangan Islam apakah ada kaitan antara isti'roj dan konsep takdir atau kodo dan kodar Pak Ustadz? Oke, Ibu tadi siapa Ibu? Ibu Seni di Ibu Ranca Seni. Ekek. Oke, Ibu Seni yang berbahagia dan pemirsa yang di rumah, terkait kaitannya antara istidroj dan takdir ya, atau kodo dan kodar. Yang pertama kita bahas dulu, kodo dan kodar itu adalah salah satu rukun iman ya, yang kelima yang wajib kita imani. Ya, terkait istidroj itu adalah bagian dari kehidupan kita, berarti masuk ke dalam konsep takdir tersebut. Nah, di sini istidroj ini bukan di awal ya, tapi dalam pertengahan proses kehidupan kita. Nah, itu bermainnya di mana? Di takdir yang bisa diubah, ya, yakni takdir mu'alak. Ya, itu yang berpotensi untuk kita rubah ya dengan ikhtiar dan doa yang kita jalankan. Nah, namun tadi sekali lagi orang yang terkena istidroj itu dia akan lupa selupa-lupanya gitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saking tersesatnya maka dia akan semakin jauh dari Allah dan sulit untuk kembali. Dan akhirnya diazab tadi gitu. Nauzubillah min ternyata, zalik ya. ternyata istidroj pun salah satu takdir ya Pak Ustadz ya. Ya. Udah dituliskan asalnya kita mau berubah atau tidak ya. Ya, Itu kan balik lagi ke pilihan. diri sendiri. Kita itu Betul. diberikan pilihan hidup tuh. Di surat Asy-Syams kalau tidak salah, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Allah mengilhamkan yang fujur, keburukan dan ketakwaan. Maka lanjutannya ayatnya itu qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan hatinya atau ya bertakwa dan beriman pada Allah. Pilihan Ada ternyata. ternyata, ada free will Karena, ya Pak ya. karena kita punya akal kan? Kita nih, punya ya, akal. Nah, Bapak udah ada yang masuk juga nih dari Pak Solehun di Banjarsari. Awas ya. Yuk. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Bagaimana doa dan ibadah dapat menjadi perlindungan dari istidroj katanya Pak, begitu. Oke. Betul sekali ya dengan Pak Solehun ya. Baik, untuk doa dan ibadah merupakan tameng ya, untuk kita terhindar dari istidroj. Bahkan dalam konsepan tadi takdir, doa itu adalah salah satu yang bisa merubah takdir. Ya, dan kebaikan itu juga salah satunya bisa merubah takdir. Salah satunya misalkan contoh kebaikan apa yang dimaksud silaturahmi. Misalkan umurnya sampai 48 karena dia sering bersilaturahmi, Allah kasih tenggang waktu lagi gitu. Karena merubah takdir tadi itu. Ya, yang hanya dua, doa dan amal kebaikan. Dan ibadah. Kenapa ibadah bisa jadi tameng untuk kita terhindar dari istidroj? Kita melihat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, dari sini kita paham betul bahwasannya orang insya Allah nggak akan terkena istidroj manakala dia setiap harinya ibadah. Kemudian senantiasa bersedekah dan melakukan amal soleh lainnya. Ya, karena apa? Ketika orang yang beriman dapat nikmat, jatuhnya adalah dia bersyukur. Ternyata Jadi tidak lupa diri ya Pak Ustadz ya. Betul, betul, betul. Bersyukur terus. Ada lagi nggak yang masuk nih? ditarik
tahan dulu. Tahan dulu ya. Iya, betul sekali. Ternyata seru sekali ya pembahasan kita kali Iya, ini. semakin- Nah, mungkin buat pemirsa yang memang ingin bertanya-tanya ke Pak Ustadz, boleh banget langsung aja kontak ke nomor 0813-9477-7912. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada doa bersama kami dan Pak Ustadz. Jadi tetap di Senja Berkah, pasti berkah.